Shalom. Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari pada malam hari ini kita datang memberikan satu persembahan yang terbaik buat Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah diberikan atas hidup kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan tunjukkan satu pujian oleh kuasa darah-Mu.
Inilah yang kami rasakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Betapa besar kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu memperbarui kehidupan kami. Manusia yang berdosa yang tidak layak untuk menerima kasih daripada Tuhan. Namun itulah yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, untuk menyatakan bahwa Engkau mengasihi di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau memperbaharui kehidupan kami menjadi satu ciptaan yang baru dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat menghampiri tahta kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat sore hari ini Tuhan juga menyediakan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menguasai setiap kehidupan kami, agar kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan, yang akan terus membuat kami semakin mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa yang menjaga warta gereja, pelayan-pelayan perjamuan kudus, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kehidupan kami, kuduskan kami, dan layakkan kami untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini. Lebih pengurapan darah yang kudus Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami. Agar pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi sertai mereka semuanya. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib yang menyelamatkan kita dari dosa, mari pada malam hari ini dengan segenap hati kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian kita. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau menderita gantikan. Kau menjadikan
pengorbanan Tuhan Yesus atas hidup kita. Mari kita berikan penghormatan yang terbesar. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Sungguh besar setiamu Tuhan. Nyata.
Lewat firman Tuhan, iman kami kembali diperkuat. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, lewat pengorbanan yang di atas kayu salib. Salib untuk Tuhan yang memberikan kekuatan atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur pada malam hari ini untuk kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami, untuk kami datang kepada Tuhan dan Kau menyediakan saat ini tubuh dan darah-Mu
bagi keselamatan kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Selanjutnya kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkarya lewat firman-Mu dalam kehidupan kami, bahwa setiap kebenaran yang Engkau nyatakan boleh termateraikan di dalam kehidupan kami, dan dengan Roh Kudus akan memampukan kami tidak hanya memahami dan mengerti, tapi boleh mempraktekkan setiap kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang disertai dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mengingatkan kita kembali akan kebesaran kasih-Nya yang sudah dinyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Pada malam hari ini kita masih berbicara masalah perbuatan baik yang dinyatakan lewat perdamaian. Dan tidak ada seorang pun yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Kalau orang itu berdamai, dia pasti akan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena perdamaian itu berhubungan erat dengan garam dinyatakan oleh firman Tuhan. Jadi ketika kita ini membangun hubungan satu dengan yang lain, berarti hidup kita itu harus dapat dirasakan oleh orang lain. Itulah yang disebut perdamaian. Berbicara masalah perdamaian juga berbicara masalah kesatuan. Bahkan kemarin yang terakhir kita bahas, kalau kita ini tidak bisa berdamai, kita tidak bisa bersatu, berarti kita ini menentang apa yang diharapkan oleh Tuhan untuk kesatuan dari tubuh Kristus yang Tuhan kerjakan. Ya, Tuhan ingin kita supaya kita tetap bersatu satu dengan yang lain, walaupun kita dilatar belakangi dengan berbagai perbedaan. Dan justru dengan adanya perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita, yang digambarkan kita ini sebagai tubuh, memang tidak ada bagian tubuh satu dengan yang lain itu sama, berbeda-beda. Tetapi ketika dipersatukan, maka justru tubuh itu akan berfungsi dengan maksimal. Itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan bangun di dalam kehidupan kita saat ini. Bahkan secara khusus Tuhan Yesus berdoa kepada kita, kepada umatnya, kepada orang yang percaya kepada Tuhan, supaya semua itu bersatu, sama seperti dirinya dengan Bapa. Demikian pula kehidupan kita saat ini. Nah, itu sebabnya maka kita bangun terus kesatuan ini, ya, di mana kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh membedakan status sosial, status pendidikan yang berbeda, tetapi kita tetap boleh membangun kesatuan ini, karena inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus ingin mendapatkan anak-anaknya ini bisa bersatu satu dengan yang lain, justru pada akhir zaman ini banyak orang yang tidak ingin berdamai. Banyak orang yang suka bertengkar di sana. Ya, dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, banyak orang yang suka bertengkar. Banyak orang yang tidak suka berdamai. Anak-anak berontak dengan orang tua. Dan ini membuktikan bahwa akhir zaman ini banyak
dipersatukan oleh Tuhan. Ya mungkin saja ini bisa terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah untuk itu, di tengah-tengah kondisi dunia yang sudah sulit untuk diperdamaikan ini, ya marilah kita bangun. Jadi nanti memang ada dua kelompok. Kelompok yang satu adalah kelompok yang masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Yang satu, mereka adalah orang-orang yang membangun tubuh iblis, yang suka bertengkar, yang suka tidak berdamai. Dan sebabnya kita diperhadapkan dengan pilihan ini. Jadi kita tidak perlu melihat ya apa yang saat ini sedang terjadi di dalam dunia ini. Biarlah kita tetap fokus pada rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang agung yang Tuhan kerjakan bagi gerejanya, bagi kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, mengapa orang itu tidak suka berdamai? Kenapa suka bertengkar? Dan jawabannya dalam Yakobus pasal 4 ini, pertengkaran itu terjadi karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah pertengkaran itu terjadi. Dan ini membuktikan bahwa orang itu sulit untuk diperdamaikan, suka untuk bertengkar. Dalam Yakobus pasal 4, kitab Yakobus, surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi oleh karena hawa nafsu itu, di mana orang tidak dapat mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga timbul pertengkaran. Ini yang harus kita perjuangkan dalam diri kita, dalam diri kita. Jadi masing-masing harus belajar untuk dapat menguasai dirinya. Dikatakan dalam Yakobus, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Membunuh ini tidak hanya membunuh fisik, dikatakan membunuh. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, orang yang membenci saudaranya itu sudah sama dengan pembunuhan. Jadi kita tidak langsung membunuh secara nyata, tapi begitu kita ada kebencian dengan yang lain, itu statusnya sama di hadapan Tuhan, yaitu pembunuh. Ya nanti bisa dibaca dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya. Kenapa? Karena menginginkan sesuatu, ya, tetapi tidak mendapatkan. Timbul iri hati, lalu tidak mencapai tujuannya juga, lalu bertengkar, berkelahi, juga tidak mendapatkan apa-apa karena salah berdoa. Berdoa pun tidak
Ya, itu sebabnya harus kita hindari ini, karena kita ini adalah satu saudara di dalam tubuh Kristus. Kita harus mengikatkan diri satu dengan yang lain bahwa itu adalah saudara kita, dan harus kita wujudkan kesatuan ini, di mana kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain, sama seperti keadaan tubuh kita ini. Jadi kalau salah satu anggota yang sakit, ya kita turut merasakan, jangan hanya dilihat. Tetapi harus kita wujudkan kebersamaan itu lewat sebuah tindakan yang nyata. Kalau saudara kita susah, ya mari kita hiburkan mereka, kita kuatkan mereka. Itu wujud persaudaraan. Jadi tidak hanya menganggap saudara, tetapi kita tidak berbuat apa-apa ketika mereka membutuhkan. Membutuhkan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi kehadiran kita di tengah-tengah keluarga yang kesusahan, nah, itu sudah memberikan perhatian, itu sudah memberikan penghiburan, itu sudah memberikan kekuatan bagi keluarga. Apalagi kalau saat ini ada salah satu anggota jemaat yang keluarganya dipanggil oleh Tuhan. Ya. Di dalam khotbah itu lebih baik datang ke rumah duka daripada pergi ke pesta. Loh, kadang-kadang ini kita ini hanya sebatas mengerti, tetapi tidak mengambil tindakan yang nyata di dalam membangun kebersamaan ini. Kalau memang saudara kita di sini kan banyak yang berusia, ya, yang berusia memang karena usianya, ya mungkin berjalan di sana kalau tidak disediakan kendaraan ya repot gitu ya. Untuk datang dalam ibadah doa penghiburan di sana, kalau sudah berusia kan repot. Kalau tidak ada yang menyediakan kendaraan, mungkin hatinya mau, ya mau datang, tetapi karena fisiknya yang tidak memungkinkan, ya akhirnya tidak bisa datang. Kalau ada yang memfasilitasi, ini kan lebih baik kalau membangun kebersamaan. Ya, puji Tuhan. Jadi pertengkaran itu disebabkan oleh karena hawa nafsu kita. Nah, itu sebabnya kita harus dapat mengendalikan hawa nafsu itu, mengendalikan diri. Paling sulit itu untuk memimpin diri sendiri. Memimpin orang lain itu lebih mudah daripada memimpin dirinya sendiri. Banyak orang lain itu sukses dalam memimpin, tetapi banyak orang yang gagal memimpin dirinya sendiri. Nah, sebabnya seorang pemimpin yang berhasil itu seharusnya itu berhasil untuk memimpin dirinya sendiri dan berhasil memimpin orang lain. Harus dimulai dari memimpin diri sendiri. Kebanyakan orang itu sukses memimpin orang lain, tetapi gagal ketika memimpin dirinya sendiri, karena tidak bisa mengendalikan, ya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah itu sebabnya marilah kita bangun kebersamaan ini. Pertama yang harus kita bangun di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Karena pertengkaran itu membuat orang itu tidak tahan tinggal di rumah. Amsal Sulaiman pasal 21 ayat 9 dan ayat 19. Lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Tidak ngerti apa betul-betul perempuan suka bertengkar. Alkitab menyatakan begitu. Ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini semakin lengkap. Ya, saya rasa ya tidak hanya perempuan.
Yang laki-laki suka bertengkar juga membuat orang itu tidak kerasa, tidak betah di rumah. Jadi pada dasarnya orang itu kan tidak suka bertengkar, suka perdamaian. Nah, kalau berdamai itu bisa dinikmati, dimulai dari keluarga. Nah, kenapa suami tidak kerasa di rumah? Ya mungkin istrinya suka bertengkar, sehingga membuat suami tidak kerasa di rumah, nggak betah di rumah. Kenapa istri tidak betah di rumah? Karena suaminya suka bertengkar. Ya sama saja. Jadi dasarnya orang yang suka bertengkar membuat orang itu nggak kerasa, membuat orang nggak betah tinggal di rumah. Nah, bagaimana membuat orang itu betah di rumah? Bangun perdamaian. Anak-anak kenapa tidak betah di rumah? Karena orang tuanya suka bertengkar. Nah, maka kita bangun keluarga kita supaya mereka ada bagian keluarga yang betah tinggal di rumah, kerasan tinggal di rumah, nah, daripada kerasan tinggal di tempat yang lain. Kalau ayat 9, lebih kerasan tinggal di soto rumah. Ya. Lalu ke ayat yang 19, lebih kerasan tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan memarah. Wis senengane tukaran gampang nesupan. Membuat orang tidak betah, membuat orang itu dia kerasan. Dan bagaimana membuat mereka kerasan? Mari kita ciptakan perdamaian. Ya. Perkataan kita, perkataan yang membangun. Perkataan kita, perkataan yang menghibur, yang memberikan semangat, pasti membuat orang itu betah, membuat orang itu kerasa tinggal di rumah. Mari kita ciptakan suasana rumah kita adalah suasana surga. Karena di surga itu tidak ada orang yang bertengkar. Begitu ada orang yang bertengkar langsung diusir. Siapa? Adam dan Hawa. Begitu saling menyalahkan, sudah tidak layak tinggal dalam kerajaan surga. Karena kerajaan surga tidak ada tempat bagi orang yang bertengkar. Ya, marilah kita bangun suasana surga ada di tengah-tengah keluarga kita, menjadikan suami kerasan, menjadikan anak-anak kerasan, menjadikan istri kerasan tinggal di rumah daripada tinggal di luar. Ya, puji Tuhan. Nah, ini mulai dari keluarga. Ini memang kuasa kegelapan seperti itu. Iblis itu tidak senang dengan adanya perdamaian. Iblis tidak suka kalau melihat anak-anak Tuhan itu dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang tenteram. Ya sama seperti Hawa ketika dia tenang, dia aman, dia sejahtera di Eden, dia usir di sana supaya tukaran. Jadi kita harus mengerti bagaimana iblis itu bekerja. Dan ketika kita ini bertengkar, gak ada yang menang, semua kalah. Tuhan tidak senang, yang senang iblis. Jadi kalau kita ini berselisih paham, jangan sampai timbul pertengkaran. Harus kita dapat selesaikan. Karena yang diuntungkan itu iblis, bukan Tuhan yang kita untungkan. Bukan Tuhan yang kita senangkan ketika kita bertengkar. Gak ada yang menang, semua kalah. Yang menang adalah iblis. Dimulai dari keluarga. Nah setelah itu kalau kita tidak bisa mengatasi, meningkat iblis itu, meningkat di tengah-tengah jemaat. Tengah-tengah jemaat pun iblis ingin untuk menghancurkan. 1 Korintus pasal 3. Ya, saya baca saja sebetulnya.
seluruhnya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Paulus, Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Paulus menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ini timbul pertengkaran di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Kalau dalam Amsal tadi keluarga, nah sekarang masuk dalam jemaat. Ya. Mengapa mereka bertengkar? Mengapa mereka ada perselisihan? Karena jemaat Korintus itu terjadi blok satu dan yang lain. Yang satu blok kepada Apolos, yang satu blok kepada Paulus. Sehingga terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan. Ya. Jadi sejak zaman Paulus itu memang terjadi perpecahan di antara jemaat. Dan Paulus tidak menginginkan hal itu terjadi sebenarnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada grup A, ada grup B. Karena mereka masih kanak-kanak rohaninya. Siapapun yang masih bertengkar, siapapun yang masih ada perselisihan, itu membuktikan dia itu masih manusia duniawi, bukan manusia yang rohani. Apakah statusnya majelis, statusnya jemaat, sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, kalau masih ada perselisihan, nggak bisa menyelesaikan, bahkan sakit hati dan lain sebagainya, itu menunjukkan masih kanak-kanak dalam kehidupan rohaninya. Jadi tua itu belum tentu dewasa. Tua itu pasti. Dengan bertambahnya usia kita pasti tua, tapi belum tentu itu menjadikan orang itu dewasa. Dewasa dalam iman, dewasa dalam Tuhan. Nah, buktinya apa? Masih saja berselisih paham satu dengan yang lain, sehingga terjadi pertengkaran. Sama yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus ini ketika Paulus melihat hal itu, ya, sebenarnya kami ini adalah orang-orang yang biasa, ya, baik Apolos, ya, baik Paulus yang menanam, Paulus yang menyiram, sama-sama pelayan-pelayan Tuhan. Yang penting bukan yang menanam, yang penting bukan yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi fokusnya bukan kepada si A, si B, pelayan yang satu dengan pelayan yang lain, tapi fokusnya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya yang disebut tubuh Kristus itu tidak hanya sebagian orang,
atau satu kelompok. Tiap orang yang percaya itu harus menyadari bahwa dirinya tubuh Kristus. Jadi kalau ada orang yang pemahamannya ya sangat cetek sekali, masalah tubuh Kristus hanya kelompoknya dan menganggap yang lain itu bukan, itu justru sebaliknya masih kanak-kanak rohani. Sama seperti jemaat yang ada di Korintus, yang satu blok Apolos tidak menganggap bahwa Paulus ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Ya hanya kelompoknya Apolos. Demikian pula orang-orang yang ikut kepada Paulus menganggap orang-orang yang dukung Apolos ini bukan bagian dari tubuh Kristus. Lalu Paulus menjelaskan di sana, yang penting bukan yang menanam, bukan yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Artinya fokusnya itu harus kepada Tuhan, bukan kepada pelayan Tuhan. Nanti akan timbul perbedaan. Kalau gereja ini ada blok ini, blok itu harus dilebur menjadi satu, karena kita semua pada akhirnya adalah satu saudara. Ya, jadi perlu diingat ini supaya apa yang terjadi di Al-Quran itu tidak terjadi di gereja kita ini. Hindari perselisihan. Kalau ada perselisihan, cepat diselesaikan, jangan sampai ada perpecahan. Itu sudah membuktikan bahwa dia itu masih kanak-kanak kehidupan rohaninya, belum dewasa hidup rohaninya kalau masih ada blok A, blok B, blok C. Yang satu mengatakan kalau dengan si A tidak level, ya itu harus diganti. Gereja itu sama. Ya, Tuhan Yesus itu berkorban untuk kita semua supaya kita menjadi satu, tidak ada perbedaan. Bahkan Tuhan itu tidak melihat status sosial kita. Tuhan tidak melihat status pendidikan kita. Semua di hadapan Tuhan itu sama-sama kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi dimulai dari keluarga tadi, ya, dari jangan ada perpecahan di sana, jangan ada pertengkaran, membuat orang tidak kerasan. Yang kedua di tengah-tengah jemaat yang bertengkar. Ini bukan hamba Tuhan, jemaatnya, ya, karena berkelompok-kelompok tadi membuat pertengkaran. Ya, yang ketiga, ini justru malah murid-murid. Wah, ini yang malah justru bahaya itu kalau murid-muridnya sendiri itu juga bertengkar. Markus pasal 10. Markus pasal 10. Markus 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau dalam Korintus jemaatnya yang bertengkar karena merasa benar. Dalam Korintus itu, karena masing-masing merasa benar, yang lain itu salah, maka terjadi pertengkaran. Kalau dalam Injil Markus ini, siapa yang terbesar? Menganggap dirinya yang terbesar, menganggap dirinya yang terhebat. Ya, yang lain nomor 2, hanya dia yang nomor 1 yang harus diperhatikan, yang harus dihormati. Lalu Tuhan menegur mereka.
justru untuk melayani dan memberikan nyawanya. Pelayanan sampai kepada memberikan nyawanya. Jadi pelayanan Tuhan itu pelayanan yang sangat luar biasa. Sampai dia rela mati di atas kayu salib. Sudah menjadikan dirinya dikorbankan. Dan tidak hanya dia wujudkan, di mana Tuhan Yesus juga membasuh kaki murid-muridnya. Itu menjelang kematian, menjelang dia harus di atas kayu salib. Diawali di mana Tuhan Yesus memberi teladan dalam pelayanan ini sampai dia membasuh kaki murid-muridnya. Lalu Tuhan mengatakan, "Dalam kamu perbuat seperti apa yang aku perbuat." Ini tidak dipraktekkan secara lahiriah, tetapi juga ada yang dipraktekkan secara lahiriah. Di gereja ada yang mencuci kaki satu dengan yang lain. Tetapi sebenarnya itu kan bukan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan mencuci kakinya, tetapi kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Jadi ini pelayanan yang sesungguhnya seperti itu. Loh, namanya melayani itu harus kita tahu siapa yang kita layani. Kita harus mengerti karakter seseorang. Kalau karakternya itu keras, kan masing-masing orang itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau karakter keras ya jangan diladeni dengan keras, itu orangnya nggak bisa melayani. Lalu terjadi pertengkaran. Ya contohnya, beberapa waktu yang lalu Indonesia mencari bakat. Antara anak-anak dan orang dewasa itu berbeda. Kalau yang dewasa, begitu suaranya selindru sedikit saja, suaranya seperti ini, kok ditampilkan? Lebih baik nyanyi di kamar mandi. Suaranya nggak bisa didengarkan. Itu bagi orang dewasa tidak masalah bagi mereka, tetapi untuk anak-anak nggak seperti itu. Walaupun suaranya falas, kamu sudah bagus, kamu sudah baik, hanya kurang latihan. Dan Sarah bisa memahami. Karena jemaat itu kan kondisi rohaninya itu nggak sama satu dengan yang lain. Jangan dianggap kromo berhadapan dengan orang. Ada dengan nada keras, orang biasa saja. Karena memang seperti itu, tetapi nggak sama dengan yang lain. Itu namanya melayani itu seperti itu. Kalau kita masih timbul pertengkaran, berarti kita belum bisa melayani, belum bisa meladeni. Orang bertanya kepada saya, tidak pernah saya ini meladeni terus berujung dengan pertengkaran. Harus kita bisa memahami. Dan saya ini kan tidak ngecap. Saudara sudah tahu, saya ini di sini sudah 30 tahun. Selama 30 tahun saya tidak pernah kan berselisih paham dengan jemaat. Tidak pernah jemaat mundur karena saya. Kenapa? Yaitu tadi kita harus mengerti siapa yang kita hadapi, siapa yang kita ajak bicara. Karena masing-masing jemaat itu punya temperamen yang berbeda-beda. Jadi kalau menghadapi orang keras, ya kita harus waktu untuk melok keras, terjadi pertengkaran nanti. Itu berarti belum bisa melayani. Belum bisa melayani. Dan orang yang melayani itu membuat orang itu pasti kerasa. Dan itu sebabnya beberapa Rabu yang lalu itu saya akan mengatakan Tuhan Yesus itu ingin kita ini menyatukan, mengumpulkan, bukan memecah belah.
sehingga tidak hanya yang berkenaan dengan talenta kita seperti main musik, mimpin pujian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penggembalaan, tetapi menghadapi jemaat satu dengan yang lain, kita itu harus tetap menempatkan diri seperti seorang pelayan, gak membuat orang itu betah, membuat orang itu terasa ya berbicara dengan kita. Kalau berbicara masalah gereja, orang itu juga kerasan bergereja di gereja ini. Ya. Kalau semua jemaat bisa melayani satu dengan yang lain, ya terpujilah nama daripada Tuhan, karena kita ini adalah saudara. Beberapa waktu yang lalu, ya ketika Bapak mengadakan acara kembali, ya kita dipertemukan dengan seorang bapak tua yang sukses dalam tanda kutip, banyak jemaatnya. Karena bicara masa sukses itu memang relatif gitu. Ya. Kalau ini dalam tanda kutip adalah besar jemaat, dan saat itu diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya bertanya, bagaimana caranya untuk bisa menumbuh kembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini seperti ini? Lalu dia menjawab, kapan? Anggaplah jemaat itu adalah saudara. Jadi menganggap jemaat itu adalah saudara, menganggap jemaat adalah keluarga. Jadi itu bukan untuk gembalanya, tetapi masing-masing jemaat harus menganggap bahwa kita di tempat ini ada keluarga kita. Jadi membuat orang begitu datang itu betah, karena mereka kita anggap sebagai saudara. Nah, bukan persaingan, tetapi harus kita bangun persaudaraan. Jangan sampai terjadi di dalam Injil Markus ini. Ini bukan jemaat, ini murid Tuhan loh. Merasa dirinya yang terbesar. Jadi pelayanan itu harus membangun kebersamaan, bukan kompetisi. Ya. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Dan Tuhan itu sangat benci dengan pertengkaran. Kalau Tuhan benci, ada yang senang, yaitu iblis. Ya saya tanya lagi ya, Mas Amsal Soleh apa saja yang menang? Ayat 16. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dosa, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini yang dibenci oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak senang bila anak-anaknya itu bertengkar. Kalau Tuhan tidak senang bertengkar, apa yang Tuhan senangi? Supaya kita ini bisa berdamai. Kita membangun kebersamaan terus. Ya. Hindari pertengkaran. Sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu tujuannya untuk menyatukan kita. Menyatukan kita dari latar belakang yang berbeda-beda ini, supaya menjadi satu di dalam tubuh Kristus, karena kita ditebus dengan darah yang sama, yaitu darah Kristus, sehingga kita dilahirkan menjadi saudara, satu darah, satu dengan yang lain. Jadi kesatuan ini yang dibangun oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Berarti kalau kita masih ada iri hati, bertengkar satu dengan yang lain, berarti kita tidak menghargai korban Kristus dalam kehidupan ini, atau merendahkan korban Kristus. Karena Kristus berkorban supaya kita menjadi satu.
kita membangun persaudaraan ini. Ya, mana kebenaran ini tidak hanya kita pahami, ya, kita mengerti, tetapi harus kita peragakan dalam kehidupan kita yang nyata, dimulai dari keluarga, lalu meningkat di tengah-tengah jemaat, dan yang terakhir di antara pelayan-pelayan Tuhan. Marilah kita terus bangun kesatuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah. Kita berikan satu pujian kasih yang kering.
baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, maupun di antara pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau tetap menyatukan kami, karena dengan adanya kesatuan ini Tuhan, yang terus kami bangun, kami boleh memenuhi rancangan Tuhan untuk mewujudkan tubuh Kristus yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan kami dari pertengkaran, jauhkan kami dari perselisihan, dan biarlah Engkau tetap menyatukan di antara kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kalau kami belum memenuhi apa yang Engkau ingini di dalam kehidupan kami, dan layakkan malam hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Lewat persekutuan ini kami boleh dipersatukan, baik kami dengan Tuhan maupun kami dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini. Tuhan kuduskan kehidupannya, Tuhan urapi sehingga pelayan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Demikian pula roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini. Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya hendak sampai berdiri. Mari kita siapkan cawan kita. Kita buka lebih dahulu supaya nanti kita bisa bersama. Supaya tidak ada kesulitan, dibuka dulu. Ya, kalau semua sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita hargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, karena hanya lewat pengorbanannya kita yang seharusnya masuk dalam kebinasaan, kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal bersamanya. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan, adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanannya yang agung yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Supaya di antara kita boleh dipersatukan lewat darah Kristus yang dicurahkan. Haleluya, haleluya. Supaya kita bisa menjadi satu di dalam tubuhnya. Begitu agung rancangan Tuhan, begitu mulia apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan, mari kita muliakan, mari kita lakukan. Haleluya. Hallelujah.
benda ini boleh disatukan di dalam tubuh. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat mewujudkan apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu malam hari ini tidak sebatas kami mengerti, tidak sebatas kami pahami. Kami ingin firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat kesatuan dan persatuan yang terus kami bangun di antara kami, baik di antara keluarga, di antara jemaat maupun di antara kami pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya undang semua Tuhan berdiri. Mari kita akhiri pada kita malam hari ini dengan ujian besar-besar anugerah. Betapa besar anugerah yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami malam hari ini, secara khusus lewat ibadah kami saat ini Tuhan, di mana Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa untuk Ibu Gembala, kami tetap berdoa untuk Ibu Torniase, untuk Ibu Yaya, untuk Ibu Bestia, untuk Bapak Budiono, Bapak Babang, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini tergantung kondisi kesehatannya. Semua dalam tangan kami serahkan. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas sanggup memberikan pertolongan. Untuk itu mari Tuhan, ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa benar Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam tangan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan dapat terselesaikan dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperkindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin, Tuhan berkati supaya negeri kami segera bebas dari pengaruh COVID-19. Dan Tuhan pulihkan bangsa kami supaya kemakmuran terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan pimpin mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan hingga jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas, dalam jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan oleh karena pertolongan Tuhan. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademiknya maupun non akademisnya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai